Saudaraku, kita tidak bisa memutuskan atau menentukan sejak lahir untuk dilahirkan di mana, di kota mana, desa mana, di provinsi mana, atau di negara mana. Kita masing-masing sejak dilahirkan telah dianugerahi oleh Tuhan untuk berada pada posisi sebagaimana yang Tuhan rancangkan. Saya lahir sebagai anak negeri ini, warga negara Indonesia, dilahirkan di sebuah desa kecil di satu kota kabupaten provinsi Jawa Tengah. Sejak lahir saya sudah mengenal kampung halaman saya, kota kelahiran saya atau kabupaten kelahiran saya, serta provinsi tempat di mana saya dilahirkan. Dan ditanamkan rasa memiliki itu sejak awal, bahkan oleh para guru-guru, untuk memiliki rasa cinta bukan saja kepada desaku yang kucinta, tetapi juga tanah airku tidak kulupakan. Jadi kita telah ditanamkan rasa cinta kepada tumpah darah kita, desa kelahiran kita, kota kelahiran kita, negeri tempat di mana kita dihadirkan oleh Allah. Dan juga di dalam firman Tuhan kita semua juga diajarkan, sekalipun mungkin kita adalah pendatang di suatu bangsa, menjadi warga negara suatu bangsa bukan karena kelahiran kita, karena kita pergi merantau, imigrasi, dan kemudian kita menjadi warga negara suatu bangsa. Nah, kalau kita bukan penduduk asli di situ, tapi kita menjadi warga negara, maka hukumnya wajib supaya kita mendoakan dan mengusahakan kesejahteraan negeri dan kota tempat kita lahir. Jadi kita masing-masing dilahirkan sebagai sosok pribadi warga bangsa dengan tanggung jawab bagaimana supaya keberadaan kita memberi sumbangsih bagi hadirnya sejahtera, damai bagi seluruh masyarakat di mana kita ini tinggal. Sebab damai dan tidaknya, rukun dan tidaknya, serta situasi kondisi kondusif dan tidaknya itu sangat berpengaruh terhadap semua aktivitas manusia dan juga aktivitas kita sendiri. Relasi-relasi yang terbangun dan dibangun di antara kita, sekalipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda di suatu tempat, suatu kota, suatu bangsa, juga akan mempengaruhi aktivitas dan juga masa depan kehidupan kita yang dihidupi dari hari ke hari. Dari sinilah kita kemudian mengerti apa yang semestinya kita lakukan sebagai satu warga desa, warga kota, warga negara. Kita punya tanggung jawab sebagaimana yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya kita mendoakan dan mengusahakan kesejahteraan bagi bangsa. Kalau kesejahteraan bagi bangsa salah satunya juga dipengaruhi oleh siapa pemimpin kita masa depan, maka kesempatan kita untuk ikut serta dalam pemilu itu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Kita jangan melewatkan, karena dari situ menjadi salah satu wujud kita mengimplementasikan hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab, yang memikirkan kebaikan negeri di mana kita berada, bangsa di mana kita berada, dengan memilih siapa pemimpin yang tepat untuk bangsa kita di masa-masa yang akan datang melalui pemilu yang demokratis. Dari sini kita juga diajar untuk bersikap dewasa dan juga sportif, sebab dalam satu kompetisi pasti ada yang kalah, ada yang menang, tetapi kemenangan yang diraih itu semata-mata semestinya kita tujukan bahwa bangsa dan negara kita yang memenangkannya, karena siapa yang terpilih itu adalah pimpin bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri untuk tidak saling menghina, mencerca, merendahkan atau meremehkan. Mungkin saja yang kita anggap tidak cocok itulah yang diinginkan oleh Tuhan bagi negeri ini untuk jadi pemimpin. Mungkin yang kita anggap sebagai orang yang paling tepat dan kompatibel, tapi ternyata bukan dia yang dipilih oleh Tuhan. Sebab siapakah pemimpin suatu bangsa, Tuhan yang berperan serta di situ. Allah mempunyai kedaulatan yang mutlak, seperti apa yang dikatakan melalui Daniel ketika menegur raja-raja yang bongah dan angkuh, diantaranya adalah Nebukadnezar. Tuhan yang berkuasa untuk mendudukkan seseorang menjadi raja dan penguasa, tapi Tuhan juga yang berkuasa untuk mencopot seseorang dari kedudukannya sebagai seorang raja. Kedaulatan Allah mutlak, dan kita semua meyakini bahwa pemilu demokratis yang kita pilih sebagai cara untuk menentukan pimpinan masa depan negeri ini adalah cara yang kita pakai dan dipakai Tuhan untuk suatu bangsa menentukan dan memutuskan siapa pemilih masa depan.
Oleh karena itu, marilah kita bertindak dewasa, bersikap dewasa, dan kita mengambil bagian dalam pemilu ini sebagai seorang yang beriman dan mengambil keputusan dengan penuh keyakinan bahwa sekalipun kita bisa masuk ke bilik dan memutuskan siapa yang kita pilih, tetapi keyakinan kita bahwa pemimpin masa depan adalah pada otoritas Allah. Oleh karena itu, pada saatnya siapapun yang terpilih, kita harus tetap menghormati, menghargai, dan menopang, menjunjungnya demi kelangsungan dan keberlangsungan Indonesia, negeri yang kita cintai. Tuhan Yesus Kristus memberkati.